Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Hervin Fristiansa Firman dan rekan saya Ayu Restu Sagita. Kami adalah mahasiswa pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikroba eukariotik. Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang menjelaskan tentang mikroba. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid walada walam yakullah syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan dia tidak memiliki sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2 ini menjelaskan bahwa Allah lah pemilik dari segala sesuatu yang ada di bumi, dan segala sesuatu itulah telah ditentukan batasannya. Jadi, mikroba eukariotik ini diciptakan oleh Allah, memiliki struktur dan ukuran yang sangat mikroskopik. Selanjutnya, apa aja sih yang kita akan bahas di video kali ini? Yang pertama itu ada gambaran dari sel eukariotik. Yang kedua ada ciri sel eukariotik. Yang ketiga komponen sel eukariotik. Yang keempat struktur dari fungi. Yang kelima cara hidup dan habitat fungi. Dan yang terakhir ada karakteristik dari fungi. Yang pertama, kita akan membahas gambaran besar tentang sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran internal yang ekstensif dan tertata secara kompleks. Sel eukariotik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Organ-organ yang terdapat dalam sel ini memberikan lingkungan yang dapat memfasilitasi fungsi metabolik yang spesifik, sehingga proses yang tidak kompatibel dapat berlangsung bersamaan di dalam sel. Membran plasma dan membran organel membantu proses metabolisme sel karena terdapat banyak enzim dalam membran tersebut. Membran plasma di sini menyelubungi zat seperti jeli yang semi cair yang biasa disebut sitosol atau tempat organel dan komponen lain berada. Di semua sel memiliki kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA. Semua sel juga memiliki ribosom yang membuat protein berdasarkan instruksi dari gen. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang ciri dari sel eukariotik. Pada materi genetika, sel eukariotik memiliki molekul AND yang tersusun di dalam kromosom. Sedangkan dalam sel prokariotik, molekul AND-nya terbentuk sirkuler tanpa inti yang jelas. Sel eukariotik juga dibungkus oleh membran seperti mitokondria, badan Golgi, kloroplas, lisosom, dan retikulum endoplasma. Sedangkan dalam sel prokariotik tidak memiliki organ pembungkus. Pada ribosomnya, sel eukariotik ini memiliki ukuran yang lebih besar dan berada pada retikulum endoplasma. Sedangkan pada sel prokariotik, ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan sel eukariotik dan berada bebas dalam sitoplasma. Untuk pergerakannya sendiri, sel eukariotik ini bergerak memakai flagela dan silia yang bergerak secara bergelombang, sedangkan pada sel prokariotik, flagelanya tersusun oleh komponen yang sederhana dan bisa berotasi. Membran sitoplasma pada sel eukariotik mengandung sterol, sedangkan pada protoplasma tidak mengandung sterol. Ukuran badan sel pada sel eukariotik umumnya lebih besar dibandingkan sel prokariotik. Untuk dinding sel,
Sel eukariotik tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan prokariotik mengandung peptidoglikan. Pada sel eukariotik, tahap mitosis ada, sedangkan pada prokariotik tidak ada. Untuk tempat respirasi dari sel eukariotik, yaitu di mitokondria, sedangkan di prokariotik yaitu membran sitoplasma. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki 10 komponen. Yang pertama itu memiliki dinding sel, yang kedua membran sitoplasma, yang ketiga sitoplasma, yang keempat nukleus, yang kelima nukleolus, yang keenam kromatin, yang ketujuh retikulum endoplasma, yang kedelapan badan Golgi, yang kesembilan lisosom, dan yang terakhir mitokondria. Apa aja sih penjelasan dari komponen-komponen sel eukariotik di sini? Mari simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel eukariotik dalam fungi mengandung selulosa dan terdapat polimer N-asetil glukosamin yang disebut kitin. Sel eukariotik tidak memiliki peptidoglikan sehingga tahan terhadap antibiotik yang merusak peptidoglikan. Yang kedua ada membran sitoplasma. Pada sel eukariotik dan sel prokariotik, membran sitoplasma memiliki fungsi yang sama. Pada sel eukariotik terdapat sterol, lemak kompleks yang tidak terdapat pada membran bakteri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Restu Sagita. Selanjutnya kita akan membahas tentang sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Sitoplasma ini tersusun dari 80% air, juga mengandung asuran kecil. Di dalam sitoplasma ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian fluid dan bagian nukleoid. Di bagian fluid terdiri dari ion yang memiliki konsentrasi yang tinggi. Bentuknya itu kental, sedikit transparan, dan elastis. Nah, bagian ini juga terdapat di dalam ribosom yang terdiri dari ARN dan protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Selain itu, ada bagian nukleoid yang terdiri dari molekul ADN yang membentuk kromosom. Nah, molekul inilah yang memiliki informasi genetika dari sel bakteri. Selain itu, bakteri ini juga mengandung ADN yang membentuk lingkaran kecil yang disebut plasmid. Nah, plasmid ini berisi materi genetika yang tidak penting bagi pertumbuhan sel. Apabila plasmid ini hilang, maka tidak akan mengakibatkan sel itu menjadi mati. Selanjutnya ada nukleus dan nukleolus. Nukleus ini memiliki struktur membran ganda, kemudian memiliki pori-pori dan terdiri dari RNA dan protein dengan saluran untuk pertukaran substansi dengan sitoplasma sel. Nah, protein-protein yang melapisi pori-pori ini menentukan molekul mana yang dapat masuk dan meninggalkan nukleus. Kemudian ada permukaan terluar dari selubung nukleus yang dilapisi dengan ribosom. Nukleus ini memiliki fungsi diantaranya sebagai penyimpanan informasi genetik, kemudian DNA, dan selnya itu berfungsi sebagaimana struktur dasar dari sel. Nah, kemudian fungsi nukleus ini sendiri juga untuk membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Kemudian menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel.
Kemudian ada nukleolus. Nukleolus ini dipergunakan dalam sintesis subunit ribosom. Ribosom ini merupakan tempat untuk perakitan protein. Nah, ribosom ini terdiri dari 2 subunit dan tersusun atas RNA dan protein pada eukariot. Nah, ribosom ini pada eukariot memiliki besar dibandingkan dengan ribosom yang ada di prokariot. Kemudian, gen-gen yang dibutuhkan untuk pembuatan gugus RNA ribosomal dalam nukleolus, mereka mensintesis langsung RNA ribosomal. Kemudian, subunit ribosomal yang ada di nukleolus ini bergerak ke dalam sitoplasma untuk melakukan fungsinya, di mana banyak terdapat permukaan RE kasar yang ada di dalam sitoplasma ini. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada kromatin dan retikulum endoplasma. Kromatin ini terdiri dari kromosom DNA molekul panjang dikelilingi oleh protein yang dikenal sebagai histon. Kromatin ini nampak granular ketika diamati dengan mikroskop. Beberapa tipe organisme memiliki nomor set kromosom, seperti contoh nyamuk 6, lili 24, manusia 46, simpanse, orang utan, dan gorila memiliki 48. Nah, setelah kromatin, ada retikulum endoplasma. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada 2. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk mensintesis, mentransport, dan memisahkan kandungan intraseluler. Retikulum endoplasma yang mempunyai ribosom melekat pada permukaan yang disebut retikulum endoplasma kasar. Sedangkan retikulum endoplasma kasar ini yang paling banyak berlimpah dalam sel untuk mensekresikan banyak protein. Retikulum endoplasma kasar ini sering ditemukan dalam lembaran-lembaran atau lapisan suatu kantung yang rata di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma kasar ini dapat mensintesis dirinya sendiri dan juga dapat dipergunakan untuk memelihara dan mengganti membran nukleus atau membran plasma selama dibutuhkan. Kemudian ada retikulum endoplasma halus. Di retikulum endoplasma halus ini banyak enzim yang berhubungan dengan permukaan yang ada dalam sel. Nah, retikulum endoplasma halus ini mempunyai berlimpah-limpah sel yang memproduksi lipid. Kemudian, dalam sel hepar hewan mengandung enzim untuk berbagai fungsi pengaturan metabolik hepar, termasuk detoksifikasi alkohol. Selanjutnya ada badan Golgi lisosom terdiri dari tumpukan membran seperti cakram rata yang memperoleh materialnya dari retikulum endoplasma. Berfungsi sebagai pusat pengolahan untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organela-organela atau diekspor dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung membran Golgi. Kemudian, badan Golgi ini dapat memodifikasi material utama untuk diekspor, seperti karbohidrat bagian dari glikoprotein sebagai contoh ditambahkan dalam badan Golgi. Kemudian di sini juga di badan Golgi terdapat internal space dan Buddling vesicle.
yang mana vesikel ini dapat membentuk organela yang mengandung enzim yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi khusus di dalam sel. Kemudian terdapat lisosom yang mengandung enzim hidrolitik yang dapat memecah karbohidrat, protein, asam nukleat, dan bermacam-macam lipid. Ada lisosom. Lisosom ini dimanufaktur dari enzim dan membran dari retikulum endoplasma kasar dan dikemas dalam kompleks Golgi. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak. Nah, lisosom ini juga bisa menghancurkan atau mendegradasi bakteri dan substansi asing. Selama perkembangan, lisosom penting dalam sebagian pencernaan, seperti reabsorpsi, ekor berudu, dan pembentukan jari-jari tangan dan kaki adalah dua contoh dari peranan lisosom dalam badan Golgi. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini berbentuk bulat, oval, atau berfilamen yang tersebar di sitoplasma. Mitokondria terdiri atas membran dua lapis, seperti pada membran sitoplasma yang berfungsi dalam metabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat. Selanjutnya, tentang struktur fungi atau jamur. Jamur ini termasuk ke dalam kelompok mikroorganisme yang bersifat heterotrof dan berdasarkan ultrastrukturnya termasuk sel eukariotik. Jamur ini termasuk ke dalam domain eukarya karena sel-selnya termasuk sel eukariotik. Sel jamur mempunyai nukleus yang dilapisi membran, mempunyai organela seperti mitokondria, vakuola, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan yang lainnya. Karakteristik sel jamur yaitu pada komposisi dinding sel terdapat organel-organel yang khas. Komposisi dinding sel, terutama kitin, ada pula yang mengandung selulosa, glukan, maupun manan. Kemudian ada membran sel yang mengandung sterol. Salah satu ciri umum fungi adalah produser spora. Spora ini dapat dibentuk secara seksual maupun aseksual. Kemudian ada cara hidup dan habitat fungi. Jamur atau fungi ini dapat kita temukan di berbagai tempat, baik di daerah tropik, subtropik, sampai kutub. Kemudian baik di lingkungan darat atau di lingkungan perairan, seperti air tawar atau air laut, dan di udara yang terutama di tempat yang sangat lembab, yang mengandung bahan organik seperti tanah, buah-buahan, batang tanaman, atau tempat yang kurang terkena sinar cahaya matahari. Nah, cara hidupnya itu ada yang parasit, diantaranya seperti saprofit maupun simbion. Kemudian, jamur ini memiliki karakteristik seperti karakteristik anatomi, biokimia, dan karakter yang lainnya. Karakter anatomi ini dapat diketahui dengan melakukan potongan talus atau struktur yang lain, sehingga dapat diketahui berbagai informasi, misalnya tentang hifanya, atau basidianya, atau struktur, dan yang lainnya. Sedangkan karakter biokimia itu dapat digunakan untuk menentukan karakter biokimia fungi. Apabila diketahui ciri morfologinya, maka sangat kurang meyakinkan sehingga perlu dilakukan tes asimilasi gula-gulanya. Selain itu, untuk karakter biokimia ini bisa dilakukan prosedur kromatografi, elektroforesis, dan prosedur yang lainnya.
Karakter lain juga bisa menentukan seperti tipe pelapukan, terutama spesies pelapuk kayu atau Basidiomycota, bisa ditentukan juga dengan distribusi geografi yang terbatas. Kemudian yang terakhir ada teknik molekuler, misalnya dengan sequencing yang saat ini banyak dikembangkan karena data yang didapat dapat lebih cepat dan akurat untuk mengetahui karakteristik dari setiap jamur yang ditemukan. Sekilasan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dipelajari lagi oleh kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.